Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Namit yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Oke, kali ini di kesempatan kita yang berikutnya adalah masih membahas tentang induksi matematika 2. Ini merupakan pembahasan tentang induksi matematika di bab kedua ini, bukan di bab kedua ya, tapi di bagian kedua ini kita masih membahas induksi matematika, menitik beratkan kepada pembuktian rumus. Nah, kalau kemarin kan keterbagian dan pembuktian yang lainnya, kemudian kalau yang ini adalah pembuktian rumus. Oke. Nanti seperti biasa video ini akan saya buat 2 part agar tidak terlalu panjang dalam menyimaknya. Oke, kita lanjut saja ke soal yang pertama. Pada pembuktian yang pertama, di sini diinformasikan bahwa dengan induksi matematika, buktikanlah, dibuktikanlah rumus 3 ditambah 7 ditambah 11 tambah 15 ditambah terus bla 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 sampai 4n dikurang 1 itu sama dengan rumus jumlahnya adalah ini. Nah, ini rumus jumlahnya. Ya, rumus SN lah kalau ibaratkan. Karena ini kan tambah 4 tambah 4 tambah 4 ini yang kalau kalian kenal ini adalah deret aritmatika ya, deret. Nah, ini kalau deret kan dijumlah. Kalau barisan kita menggunakan koma. Nah, itu bedanya. Oke. Nanti kalian akan mempelajari tentang barisan dan deret aritmatika di bab sebelumnya. Hanya saja di sini kan kalian sebenarnya di kelas 9 pun SMP ini sudah mempelajari tentang barisan aritmatika. Bahkan di SD pun juga diajarkan bagaimana tentang deret aritmatika. Oke, lanjut saja. Seperti biasa, pembuktian yang pertama, kalau di sini kan tidak ada informasinya, maka dianggap n-nya sebagai bilangan asli. Maka kita bisa ambil contoh n-nya sama dengan 1. Nah, berarti kita buktikan n-nya dengan 1. Bagaimana n-nya dengan 1? Maka kita ambil saja. Sebenarnya pembuktiannya sih, kalau ini kan barisan pertama, ini barisan kedua, ini barisan ketiga gitu ya. Kalau yang namanya jumlah, berarti kan kita jumlahkan saja. Kalau barisan yang pertama n-nya 1, maka masukin ke data di sini 2n ditambah 1 gitu ya. Jadi bisa 2 cara. Jadi kalau pembuktian rumus dalam deret aritmatika atau di sini rumus jumlah ya. Berarti kalau misalkan kita coba 1, nah berarti kan 1 itu bakal hasilnya harus 3. Nah, gitu ya. Berarti berdasarkan rumusnya kan n-nya adalah 1 dalam kurung 2 dikali dengan 1 ditambah dengan 1. Nah, apakah sama dengan 3? Nah, ini kan yang pertama. Jadi kalau kita substitusikan ini 2 kali 1, 2 ditambah 1, 3. 3 dikali 1, nah 3 berarti sesuai. Itu ya. Jadi bisa dengan seperti ini. Kalau misalkan adik-adik misalkan atau rekan met tidak yakin, misalkan saya maunya 2, maka n kedua. Karena jumlah berarti nanti adalah hasil penjumlahan 3 ditambah 7 harus 10. Nah, gitu ya. Berarti masukin 2 dalam kurung ini n-nya diganti 2. 2 dikali 2 ditambah dengan 1. Apakah hasilnya 10? Kan 3 ditambah 7 ini adalah hasil dari 3 ditambah dengan 7. Berarti ini sama dengan 2 kali 2 4 tambah 1 5. Berarti ini kan 2 dikali 5 sama dengan 10 ya. Berarti sesuai, bersesuaian. Nah, oke, kalau misalkan nggak harus seperti ini sih, adik-adik bisa yang n sama dengan 1 saja juga nggak masalah. Atau pada bagian terakhirnya juga nggak masalah. Misalkan kalau pada bagian terakhir kita masukkan angka 1, berarti kan 4 dikali 1. Nah, ini 4 dikali 1 dikurang 1. Nilainya harus bersesuaian dengan sebelahnya. 1 dalam kurung 2 kali 1 ditambah 1. Seperti ini. Berarti 4 kurang 1, 3. Sama dengan 2 kali 1 tambah 1, 3 kali 1 kali 3 ya. Berarti sesuai. Jadi langkah yang pertamanya kita sudah selesai. Kemudian lanjut seperti biasa langkah yang keduanya, yaitu kita buat sebuah hipotesa bahwa n sama dengan k. Nanti hipotesanya dianggap benar. Berarti nanti ini jadi 3 ditambah dengan 7 ditambah dengan 11 ditambah dengan 15. Nah, ikutin aja bentuk soalnya. Titik-titik ditambah dengan ini diganti huruf k, 4k dikurang 1
maka nanti hasilnya adalah K dalam kurung 2K ditambah dengan 1 seperti biasa. Oke, ini adalah sebuah hipotesa yang dianggap benar, jadi sudah dipastikan kebenarannya gitu. Nah, tapi pembuktiannya, jadi itu kan anggapan. Nah, pembuktiannya adalah dengan cara mensubstitusikan nilai N sama dengan K plus 1. Oke, di sini saya akan coba menggunakan warna yang berbeda. Oke, kita pakai warna biru. Nah, ini berarti kita ganti, berarti soalnya menjadi 3 ditambah 7 ditambah dengan 11 ditambah dengan 15 ditambah titik-titik ditambah dengan, nah ini kan jadi 4, ini N nya berubah jadi K plus 1, 4 dalam kurung, masih kurung ya, K ditambah 1 dikurang 1 kurung tutup, ini nilainya nanti menjadi K ditambah 1 ke kurung 2 dalam kurung K ditambah dengan 1 kurung tutup, kemudian ditambah dengan 1. Oke, nah dari sini sebenarnya harusnya adik-adik sudah mulai bisa memahami bentuknya gitu ya, jadi harusnya sudah bisa memahami bentuknya. Oke, dari mana pemahaman bentuk itu? Kita gunakan warna yang berbeda lagi sebagai gantinya. Oke, di sini sebenarnya ada angka, ini kan selisihnya selalu 4. Nah, selisihnya selalu 4. Nah, ini kan 3 tambah 7, 3 tambah 4 jadi 7, tambah 4 jadi 11, tambah 4 jadi 15. Begitu seterusnya. Nah, seperti ini. Ini kan kalau misalkan kita jabarkan jadinya kan 4K tambah 4. Nah, ini kalau kita jabarkan kan seperti itu modelnya. Jadi pada dasarnya angka sebelumnya, jadi di sini ini angka sebelumnya ini selalu, nah ini dianggap selalu senilai bentuk yang ini. Nah, ini bentuknya kan bersesuaian. Nah, ini bentuknya bersesuaian dengan bentuk ini. Nah, bentuk yang ini bersesuaian dengan bentuk yang ini. Kenapa? Ini kan sebelumnya pasti kalau selisih kurang 4, jadi selisih dari 4 dari ini. Kalau selisih dari 4, kalau misalkan kita tulis ya, 4K, ini kan kalau dikalikan pelangi kan 4K tambah 4, ya gitu kan, tambah 4, nah, dikurang 1. Nah, gitu ya. Kemudian ini nggak usah saya jabarkan, nggak usah saya jadikan 1 dulu lah. Kan karena selisihnya 4, berarti kan sebelumnya dikurangin 4, berarti dikurangin 4. Nah, kalau dikurangin 4 berarti kan yang ini sama ini hilang. Berarti bersisa 4K dikurang 1. Jadi sebenarnya pada dasarnya di sini pun ada angka 4K dikurang 1. Nah, gitu ya. Nanti ini kan titik-titik lagi gitu ya. Selisihnya berapa gitu. Jadi, yang pada bagian belakangnya ini itu senilai dengan bagian yang di hipotesa ini. Jadi nilainya adalah ini. Jadi kita substitusikan bentuk yang ini. Jadi ini diganti. Nah, ibaratnya kita substitusi. Jadi K dalam kurung 2K ditambah 1. Nah, ini nanti ditambah bentuk yang ini. Nah, bentuk yang ini boleh dijabarkan atau saya tulis ulang dulu lah, 4 dalam kurung K ditambah 1 kurung tutup dikurang 1. Nah, gini. Ini nanti bersesuaian dengan bentuk yang ini, gitu ya. Kalau ini kita lihat bentuknya, nah ini kita lihat nih. Nah, seperti ini, maka kalau misalkan adik-adik apakah harus mengalihkan? Silakan mengalihkan juga boleh, ataukah memfaktorkan pun juga boleh. Jadi manapun hasilnya juga nanti yang didapat hasilnya akan sama saja. Contoh misalkan saya berpikir mau memfaktorkan, tapi paling gampang kita ini dulu lah. Pasti adik-adik berpikirnya kalikan pelangi ya. Berarti ini kan dikali pelangi, maka menjadinya kan 2K kuadrat ditambah K dikali dengan plus 1, maka hasilnya K. Kemudian ditambah, karena ditambah jadi nggak berubah ya. Kalau misalkan ini dikurang, maka kerjakan dulu yang di dalam. Maka ini hasilnya adalah 4K dikali seperti tadi, ini ya. 4K ditambah dengan 4, nah ini dikurang 1. Nanti hasilnya harus bersesuaian dengan yang ini. Oke, ini nggak saya tulis lah kepanjangan. Nanti kan tujuan kita menyamakan. Nah, ini saya tulis menjadikan bentuknya apa? Nah, ini jadinya 2K kuadrat. Nah, ini ditambah dengan K ditambah dengan 4K, itu kan berarti 5K ya. 5K ditambah dengan 4 dikurang 1 adalah 3. Nah, gitu ya. Nanti apakah bersesuaian dengan sebelahnya? Nah, ini adik-adik berarti harus memfaktorkan bentuk ini. Nah, ini kan berarti lagi-lagi
dituntut untuk bisa memfaktorkan. Nah, gitu. Nah, bagaimana difaktorkan? Seperti biasa, kalau dikali nanti hasilnya penjumlahan nih, 2 dikali dengan 3 ya, bukan penjumlahan, sorry, perkalian, 2 kali dengan 3, 6. Kalau dikali 6, tapi kalau dijumlah dengan 5. Seperti itu berarti permisalan pencarian pemfaktorannya. Jadi di sini kalian dituntut untuk bisa pemfaktoran. Karena belakangnya 3, maka memungkinkan adalah bilangan juga 3. Maka ini saya buka 2K, maka yang di sini K. Nah, kemudian karena di sini positif, nah ini positif 3, maka bisa di sini saya bikin plus 3. Nah, ini di sini plus 1. Nah, ini juga bisa. Oke ya. Berarti kan kalau saya kalikan 3 dikali dengan 1 ya 3. Berarti kalau ini kan cara membuktikannya berarti 3 dikali dengan K, 3K, atau 3 kali 1 lah. K-nya jangan dianggap dulu. 3 dikali 1, 3. Di sini 2 dikali dengan 1, 2. 2 tambah 3, 5. Sesuai. Karena kalau 2K dikali dengan K ya pasti K kuadrat. Nah, ini nilainya sudah sesuai. Nah, ini sudah dapat. Ya, ini pemfaktorannya. Nah, yang dituntut ini adalah bentuk seperti ininya. Nah, ini kalau misalkan adik-adik mengalihkan ke sebelah kanannya, 2K dikali K, 2 dikali dengan K jadi 2K, 2 dikali dengan 2 jadi 2, ditambah 1, 3, jadi 2K plus 3, sebenarnya sudah sama. Tapi kalau kita kan dituntut untuk agar sama dengan sebelah kanan, karena yang dirubah adalah sebelah kirinya, maka caranya gampang. Ya, ini saya tuliskan saja 2K ditambah dengan 2 plus 1, karena 3 itu adalah 2 plus 1. Nah, logisnya seperti itu. Kemudian ini K plus 1. Nah, gitu ya. Kemudian karena ini sama-sama 2 bisa difaktorkan, maka 2 dalam kurung K plus 1. Nah, bisa ditambah dengan 1. Nah, ini bentuknya. Nah, ini kan sama dengan bentuk yang ini. Kemudian yang belakang adalah K plus 1. Jadi bentuknya bersesuaian dengan K plus 1 dalam kurung 2 dalam kurung K plus 1 kurung tutup ditambah dengan 1 kurung tutup lagi. Jadi terbukti. Oke ya. Jadi seperti ini cara pembuktiannya. Memang agak ribet mungkin dalam hal pemahaman ketika berubah dari NK menjadi NK plus 1. Namun pada dasarnya pastilah bentuk ini akan berulang di sini. Jadi bentuk yang ini itu nanti tinggal substitusi di sebelah sini, intinya seperti itu. Oke. Lanjut kita masuk ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, dengan induksi matematika, nah ini buktikanlah rumus 2 ditambah 5 ditambah 8 tambah 11 ditambah bla 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 itu menghasilkan bentuk setengah N dalam kurung 3N ditambah dengan 1. Nah, ini seperti biasa lagi nih. Berarti ini kan ditambah 3, tambah 3, tambah 3. Nah, ini berarti kan barisan aritmatika. Oke. Berarti kita bisa membuktikan bentuk yang pertama adalah N sama dengan 1 dengan cara membuktikan pada bagian ujungnya saja lah. Berarti 3 dikali dengan 1 dikurang 1, apakah senilai bentuknya dengan setengah dikali 1, 3 dikali 1 ditambah dengan 1. Ya, ini 3 kali 1 dikurang 1 berarti 2 ya. Kemudian ini adalah setengah, kemudian ini adalah 4. Nah, ini berarti setengah dari 4 kan 2, berarti terbukti ya, atau benar lah. Kemudian kita buat hipotesanya N sama dengan K. Maka dengan cara 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah dengan 11 ditambah dengan titik-titik ditambah dengan 3K dikurang 1, berubah ya N nya, sama dengan setengah K dalam kurung 3K ditambah dengan 1. Nah, ini adalah sebuah hipotesa. Oke. Kemudian kita harus membuktikan bentuknya adalah N sama dengan K plus 1. Nah, berarti ini akan berubah, nilai bentuknya adalah 2 ditambah 5 ditambah dengan 8 ditambah dengan 11 ditambah dengan titik-titik ditambah dengan, nah, N nya berubah menjadi K plus 1. Berarti ini jadi K plus 1. Nah, kemudian dikurang 1 kurung tutup sama dengan setengah dalam kurung K plus 1 dalam kurung kembali 3 K plus 1 kurung tutup ditambah dengan 1. Oke.
Seperti yang biasa lagi, yang harus kita lakukan yaitu pembuktiannya. Nah, berarti dalam hal ini saya akan menggunakan warna yang berbeda, yaitu merah. Ini seperti yang tadi, yang seperti saya sudah jelaskan, bahwa bentuk yang ini akan berulang. Nah, berarti bentuk ini akan sama. Berarti di sini sebenarnya ada bentuk plus K 3K dikurang 1. Nah, ini ya. Nah, berarti ini adalah bentuk dari sederhananya adalah ini perwakilan. Jadi kita bisa tuliskan, maka setengah K dalam kurung 3K ditambah dengan 1 kurung tutup. Oke. Kemudian ditambah dengan buka kurung 3 dalam kurung kembali K plus 1 kurung tutup dikurang 1. Apakah nilainya bersesuaian dengan yang sebelahnya? Tidak saya tuliskan ya. Nah, ini pun juga sama. Misalkan adik-adik melakukan penjelasannya dengan cara seperti tadi. Nah, misalkan dijabarkan, silakan, nggak masalah. Nah, nggak masalah menjabarkan bentuk seperti ini. Misalkan atau misalkan ada alternatif lain yang adik-adik bisa mengerjakannya, silahkan juga. Nah, misalkan kita ambil contoh bentuknya ya, misalkan yang ini setengah K dalam kurung 3K plus 1. Nah, ini kan bentuknya 3K plus 1 nih, gitu ya, 3K plus 1. Sementara di sini bentuknya yang maunya adalah 3 dalam kurung K plus 1 kurung tutup plus 1. Nah, kan kesulitan seperti itu. Jadi kalau ada kesulitan seperti ini, maka adik-adik bisa mengerjakannya dengan cara seperti tadi, pemfaktoran tadi, atau kalian ini kita tulis dulu, kita jabarkan dulu, ini menjadi 3K plus 3 karena kan kali pelangi, kemudian dikurang 1. Nah, ini sederhananya. Oke, ini saya tuliskan kembali, setengah K dalam kurung 3K plus 1 kurung tutup. Nah, oke, ditambah dengan ini ya, 3K plus 2. Ini 3K plus 2. Nah, ini ada seperti ini juga caranya. Nah, kemudian karena di sini ada setengah, sementara yang di sebelahnya, sebelah ini, di sebelah tanda plus ini tidak ada setengah, maka adik-adik bisa berpikir bahwa ini pun bisa saya buat setengah gitu. Jadi kayak misalkan setengah, karena setengah ini tiba-tiba muncul, awalnya kan tidak ada, berarti kita harus mengalihkan dengan angka 2. Makanya kalau dicoret hasilnya 1. Dan 1 kan ketika dikalikan dengan angka berapapun tidak akan merubah nilai gitu. Misalkan lainnya lagi, misalkan kita mendapati bentuk angka sepertiga. Misalkan di sini depannya ada angka sepertiga. Maka adik-adik berpikirnya ya tinggal sepertiga nanti dikali 3 saja. Bagaimana kalau misalkan bentuk depannya adalah angka 2/3? Nah, nggak masalah. Maka ini tinggal cara dibalik 3/2. Nanti kan kalau ketika dikali hasilnya 1. Jadi cara berpikirnya atau mindsetnya lebih gampang seperti itu. Ini pun sama. Maka saya tuliskan setengah K kurung 3K plus 1. Nah, ini ya. Ditambah dengan, berarti ini setengah dikali dengan 2. Buka kurung 3K plus 2 kurung tutup. Nah, ini nilainya apakah bersesuaian dengan sebelahnya? Nah, ini berarti kan sama-sama memiliki angka setengah. Nah, intinya seperti itu. Jadi biar membedakan, saya gantikan warna. Saya beri warna biru. Ini sama-sama punya angka setengah. Nah, berarti kan setengahnya bisa saya tulis di luar. Nah, kurung tutup. Nah, karena setengahnya sudah saya tulis di luar, kemudian ada tanda plus di sini, maka plusnya saya tuliskan di sini. Kemudian ini berkurang. Nah, gini ya. Berarti saya kalikan K dikali dengan 3K, maka hasilnya adalah 3K kuadrat ditambah K kali dengan 1, berarti K ya. Kemudian yang plus yang ini seperti tadi yang saya bilang, ini adalah plus yang ini. Kemudian 2 dikali dengan 3K adalah 6K, ditambah dengan 2 dikali dengan 2 adalah 4. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Apakah bersesuaian dengan sebelahnya? Nah, jadi kan kita bisa menyederhanakan bentuknya. Setengah dalam kurung 3K kuadrat, kemudian K ditambah dengan 6K, itu adalah 7K ya, ditambah dengan 4. Nah, tentu adik-adik akan berpikir seperti ini. Nah, jadi saya ambil jalan berpikir adik-adik, yaitu dengan cara disederhanakan dulu. Kemudian baru difaktorkan. Nah, ini seperti di nomor 1. Kita faktorkan. Ini berarti 3K dengan K, berarti K ya. Kan nggak mungkin
karena dia bilangan prima, maka pengalinya hanya dia sendiri. Kemudian kalau 4 kan bisa dengan 2 dengan 2 ataupun 4 dengan 1. Tapi yang bisa menghasilkan angka 7 tentu 3-nya ini harus dikali dengan berapa? Tentu harus dikali dengan 2. Karena semuanya positif, maka kita asumsikan di sini positif. Kenapa positif? Nah, karena pada bagian ini, ya, tengahnya ini adalah positif. Kalau pada bagian ini adalah minus, maka kemungkinan besar ini perkaliannya antara minus dengan minus. Jadi bukan plus dengan plus. Jadi bisa ditentukan tandanya dengan melihat tanda pada bagian tengah. Oke ya. Berarti 4 itu 2 kali 2, maka saya tuliskan 2, 2. Kita buktikan kalau 2 dikali 2 sudah pasti 4. Ini kita seperti tadi, ya, apakah 2 kali dengan 3, 2 kali dengan 1 ini 2, 3 kali 2, 6, berarti 8. Berarti tidak menghasilkan angka, berapa ini? Tidak menghasilkan angka 7. Maka salah. Maka bisa kita ganti. Oke, kita ganti. Nah, seperti itu cara mengeceknya, Dedek. Kemudian kita ganti. Oke, kita langsung warna biru tadi ya. Berarti ini hasilnya 4. Kalau 4 di sini, maka nanti ujungnya 3 dikali dengan 4, maksudnya 12, maka hasilnya lebih. Berarti 4-nya harus bersesuaian dengan 3. Maka di sini 1. Kita buktikan 4 dikali dengan K, berarti di 1, anggap 1 aja ya. 4 kali 1, 4. 3 dikali 1, 3. 3 tambah 4, 7 ya. Karena 4 kali 1 sudah 4, 3K dikali dengan K, 3K kuadrat. Sudah bersesuaian. Jadi inilah cara mudah memfaktorkannya. Oke. Nah, yang setengahnya sudah bersesuaian, K plus 1 sudah bersesuaian. Nah, tinggal yang 3K plus 1 ini sebenarnya sudah sama. Kalau misalkan ada dikalikan ya 3 kali K, 3 kali 1 ditambah 1 hasilnya sama saja. Tapi kalau 3 mau di ini berarti kan seperti tadi, itu 3K plus 4, maka bisa kita rubah menjadi 3K plus 3 ditambah dengan 1, dan ini bisa difaktorkan. Sama-sama punya angka 3, maka 3 jadi K plus 1 ya. Karena kan 3 dibagi dengan 3, 1. Nah, ini plus 1. Jadi hasilnya bisa demikian. K plus 1 ditambah dengan 1. Kemudian ini adalah K plus 1. Dan ininya nilainya adalah bersesuaian dengan bentuk sebelahnya. K plus 1 kurung tutup 3 dalam kurung K plus 1 ditambah dengan 1. Oke. Dan ini terbukti. Kita lanjutkan di soal nomor 3. Di soal nomor 3 masih membahas tentang deret aritmatika, yaitu masih bentuk penjumlahan dengan selisihnya masih sama, yaitu sini selisihnya berapa ini kita lihat, 3 jadi 5, berarti 2 ya, tambah 2 tambah 2 dan tambah 2 dan berikutnya seperti ini. Dan N adalah bilangan asli, informasinya sudah jelas, maka kita bisa membuktikannya. N nya sama dengan 1, substitusi, maka 2 dikali dengan 1 ditambah 1. Ini saya langsung ke bentuk yang ini ya, karena saya anggap pada di soal nomor 1 dan nomor 2 sudah diinformasikan, maka akan jauh lebih paham. Kemudian kita cek nilainya sama dengan, berarti ini adalah 1 kuadrat ditambah dengan 2 kali 1 ya. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3 ya. 1 dikuadratkan 1, 2 dikali 1, 2, 1 tambah 2, 3. Dan ini sesuai atau terbukti. Kemudian kita buktikan dengan N sama dengan K. Bukan buktikan, kita buat hipotesanya. Maka 3 ditambah dengan 5 ditambah dengan 7 ditambah dengan 9 ditambah dengan berikutnya 2K ditambah dengan 1. Nah, ini ya, sama dengan K kuadrat ditambah dengan 2K. Oke. Ini adalah sebuah hipotesa yang dianggap benar. Kemudian kita buktikan dengan bentuk N sama dengan K plus 1. Oke. Bentuk K plus 1 ini maka kita tuliskan ulang. Bagi ini adalah 3 ditambah dengan 5 ditambah dengan 7 ditambah dengan 9 ditambah dengan berikutnya plus. Nah, ini ada perubahan menjadi 2 dalam kurung K plus 1 ditambah 1 sama dengan K plus 1 kuadrat ditambah dengan 2 dalam kurung K plus 1. Oke ya. Kemudian seperti biasa lagi kita membuktikannya dengan cara yang sama juga. Maka langsung saja kita bentuknya ini.
Jadi pada bagian ujung sini kita langsung rubah menjadi bentuk K kuadrat ya, K kuadrat plus 2K ditambah dengan ini, berarti ini adalah langsung saja saya kalikan 2 kali dengan K, maka 2K, 2 dikali dengan 1, 2 ditambah dengan 1. Bentuknya apakah bersesuaian? Nah, gitu ya. Berarti ini adalah K kuadrat ditambah dengan, perlu adik-adik pahami, ini enggak selalu adik-adik bisa jabarkan secara keseluruhannya. Nah, ini. Jadi adik-adik bisa berpikir langsung bahwa bentuk ini 2K ditambah dengan 1. Nah, kalau adik-adik biasa memfaktorkan tentu akan jauh lebih mudah. 2K plus 2. Nah, ini jadi 2K plus 2-nya ini saya biarkan. Nah, seperti ini. Kemudian 1 saya dekatkan dengan ini. Nah, ini bentuk yang K kuadrat ditambah 2K ini adalah bentuk ketika kita faktorkan adalah K plus 1 dikuadratkan. Jadi K plus 1 kali K plus 1. Nah, kemudian yang ini adalah kita buktikan 2-nya kita keluarkan, berarti 2 dalam kurung K plus 1. Dan bentuk ini bersesuaian langsung untuk sebelahnya. Ya, bersesuaian langsung dengan bentuk sebelahnya K plus 1 kuadrat ditambah dengan 2 dalam kurung K plus 1. Nah, ini jadi sudah terbukti. Tapi misalkan adik-adik berpikir seperti tadi, boleh nggak kalau saya menjabarkannya? Silakan, nggak masalah kalau misalkan adik-adik ingin menjabarkannya. Maka ketika adik-adik menjabarkannya menjadi K kuadrat ditambah dengan 2K ditambah, ini jadi 2K dengan 2K jadi 4K langsung ya. 4K ditambah dengan 2 tambah 1, berarti ini adalah 3. Nah, ini 3. Nah, bentuknya seperti ini. K kuadrat tambah 4K ditambah dengan 3. Jadi K kuadrat tambah 4K ditambah dengan 3 hasilnya. Kemudian ketika difaktorkan, adik-adik akan menjumpai bentuk K plus 3 dengan K plus 1. Nah, ini bentuk seperti ini. Nah, ini yang adik-adik jumpai. Nah, terus bagaimana untuk memperoleh seperti itu hasilnya? Sama saja. Jadi adik-adik, karena K plus 1 ini sudah bersesuaian dengan bentuk yang sudah ada di dalam, maka yang harus kita rubah, disinilah letak kreativitas adik-adik dituntut untuk merubahnya. Maka bisa saja saya berpikirnya seperti ini, K plus 3 itu adalah 1 ditambah dengan 2. Nah, seperti ini adik-adik. Jadi adik-adik berpikirnya seperti ini. Nah, gitu ya. Kemudian saya ganti warna lagi agar terlihat perbedaannya. Nah, yang ini kita anggap satu angka. Nah, berarti ini angka yang lainnya. Berarti K plus 1 dikali dengan pelangi dengan seperti ini, maka akan menghasilkan bentuk K plus 1 kuadrat ditambah dengan 2 dikali seperti ini. Nah, ini jadi 2 dalam kurung K plus 1. Jadi hasil yang didapat pun akan sama dengan sebelumnya. Oke, lanjut ke soal keempat. Di soal keempat ini adalah soal tentang, kita lihat 8 jadi 16 tambah 8, kemudian 16 tambah 8 itu harusnya 24, ini 32. Berarti ini bukan barisan aritmatika ya, bukan deret aritmatika, tapi sudah deret geometri. Nah, berarti kalau deret geometri pengali, berarti dikali 2. 8 dikali 2, 16. 16 kali 2, 32. 32. Jadi bentuk perkalian. Oke. Masih sama juga pembahasannya, induksinya. Maka caranya adalah N sama dengan 1, kita buktikan. Maka ketika N sama dengan 1, 2 dalam kurung 1 ditambah dengan 2 harus bersesuaian dengan bentuk 2, 1 ditambah dengan 3 dikurang 8. Oke, masih N bilangan asli. Nah, kita sudah membahas bilangan asli ya. Kemudian ini adalah 1 tambah 2, 3, maka ini adalah 2 pangkat 3. Kemudian ini adalah 2 pangkat 4 dikurang 8. Tentu kita paham ya, 2 pangkat 3 itu adalah 8. Kemudian 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2, 16 ya. 16 dikurang 8. Dan ini 8 adalah 16 kurang 8. Dan ini benar. Kemudian kita buat hipotesanya ya. N sama dengan K. Berarti 8 ditambah 16 ditambah dengan 32 ditambah dengan 64 ditambah dengan berikutnya ditambah dengan 2 pangkat K plus 2 itu nilainya bersesuaian dengan 2 K plus 3
Nah, 2 pangkat K plus 3 dikurang 8. Dan ini adalah sebuah hipotesa. Jadi dianggap benar. Oke. Kemudian kita bentuk N sama dengan K plus 1. Nah, ini berarti pembuktiannya. Berarti ini tahap kedua, tahap ketiga, dan ini tahap pertama ya. Oke. Berarti ini 8 ditambah 16 ditambah dengan 32 ditambah dengan 64 ditambah dengan seterusnya sampai dengan 2 pangkat. Nah, ini berubah. K plus 1 ditambah dengan 2. Kemudian ini adalah 2 dalam kurung K plus 1 ditambah dengan 3 dikurang 8. Seperti di soal-soal sebelum-sebelumnya, maka adik-adik tentu harus sudah paham bahwa bentuk yang ini, nah bentuk ini akan bersesuaian dengan bentuk yang di hipotesa pada bagian belakang. Berarti 2 pangkat K plus 3 dikurang 8 ditambah dengan 2 pangkat K. Ini saya tulis langsung ya, plus 3 ya adik-adik ya. Nah ini. Kemudian sama dengan 2 pangkat. Dan ini boleh diterjemahkan K plus 4 dikurang 8. Oke. Sampai di sini sebenarnya sudah mudah ya adik-adik. Ini adik-adik tentu paham dikurang 8 disama, di sini dikurang 8. Berarti yang kita bermain tinggal pada bagian angka 2-nya ini. Nah ini sama-sama punya 2 ya. Berarti kita bisa faktorkan. Ini sama saja 1 ditambah dengan 1, maka hasilnya 2. Nah, berarti 2 siapa? 2 K, 2 pangkat K plus 3 dikurang 8. Gitu ya. Nah, adik-adik tentu paham sebelumnya ya di soal di induksi matematika 1 pada bab tentang eksponensial atau perpangkatan, ketika dikali itu hasilnya sama dengan dijumlah. Berarti ini sama saja dengan 2 pangkat 1 ditambah dengan K plus 3 dikurang 8. Jadi ini 2 ini adalah 2 pangkat 1. Jadi 1 ditambah dengan K plus 3. Maka ini apakah nilainya bersesuaian dengan sebelahnya? Tentu kita cek, maka 2 menjadi K plus 4 ya dikurang 8. Dan ini nilainya bersesuaian dengan yang kita punya, K plus 4 dikurang 8. Dan ini adalah terbukti. Oke. Demikian pembahasan kita di part yang pertama, yaitu di induksi matematika kedua. Jadi ini membahas tentang pembuktian rumus ya. Jadi pembuktian rumus biasanya berkisar tentang deret aritmatika dan juga deret geometri. Jadi kalau deret itu penjumlahan ya. Oke. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Bila topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seranang Med berbagi untuk menginspirasi.